Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar Aryadi. Saya CPNS di Latsar gelombang keempat, kelompok keempat. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu membuat sebuah video tentang analisis daripada video tentang jiwa nasionalisme. Ada dua video. Yang pertama itu video tentang anak SD yang ada di Blitar. Yang kedua adalah tentang nasionalisme oleh Pak Prof. Jimli Asidik. Untuk sementara tentang anak SD terlebih dahulu. Di sini videonya akan diputarkan, nanti akan saya analisis. Terima kasih. Pemirsa, seorang pelajar SD viral setelah aksinya yang rela turun dari sepeda untuk hormat bendera saat upacara peringatan Hari Pahlawan di Kota Blitar. Alhasil aksi bocah kelas 4 SD ini mengundang banyak simpati dan penghargaan. Inilah aksi bocah SD yang viral saat upacara bendera pada peringatan Hari Pahlawan di alun-alun Kota Blitar pada Minggu pagi kemarin. Siswa yang bernama Raihan 10 tahun ini berhenti dari mengayuh sepedanya saat melihat pengibaran bendera merah putih. Bocah ini langsung memberi hormat kepada bendera merah putih yang tengah ditarik petugas pengibar bendera. Alhasil, aksi bocah kelas 4 SD ini sontak mengundang banyak simpati serta penghargaan. Senin siang, Raihan langsung mendapat penghargaan berupa sepeda angin dari Polres Blitar Kota yang sangat mengapresiasi jiwa patriotisme dari siswa tersebut. Raihan, bocah viral dari SD Islam Kota ini, mengaku keinginan untuk hormat bendera itu muncul secara tiba-tiba. Saat dirinya tengah melintas pulang dari sekolah, ia pun tanpa disuruh atau diberhentikan oleh Satpol PP langsung mengambil sikap hormat kepada bendera. Gimana? Senang nggak? Senang nggak? Makanya waktu itu kan aku di sekolah, waktu selesai upacara masih nunggu di sekolah, nunggu sampai siswanya sudah habis, nggak ada di sana, sudah pulang. Itu ada bendera, aku ya dulu hormat aja, agar seperti hormat kepada Indonesia. Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar mengatakan bahwa aksi Raihan patut untuk diberikan penghargaan. Pasalnya, ia memberikan contoh jiwa nasionalisme pada masyarakat, khususnya para generasi milenial. Hari ini saya memberikan apresiasi kepada adik Raihan ini, salah satu murid SD Kota Blitar, ya. Karena apa? Karena kemarin ketika upacara Hari Pahlawan, adik Raihan ini ketika kenaikan bendera dia berhenti, padahal dia sedang bersepeda, dia berhenti dan melakukan penghormatan. Ini merupakan contoh yang baik ya bagi kita semua bahwa nasionalisme itu harus kita bangun sejak usia dini. Penghormatan bendera merah putih adalah bendera yang direbut oleh pahlawan kita dengan tetesan darah. Untuk itu mari kita hormati dan kita jadikan apa yang dilakukan adik Raihan ini kita apresiasi dan mari kita tiru sebagai wujud nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Diharapkan dari seorang Raihan ini bisa menjadikan inspirasi bagi lapisan masyarakat khususnya generasi milenial agar selalu menghargai jasa pahlawan yang telah gugur. Dari Blitar, Arif Rosmanto melaporkan untuk ABTV. Ismaat. Nah, kita bisa dilakukan. Ya baik, demikian video yang dijelaskan. Daripada video tersebut, saya ingin memberikan beberapa manfaat atau apa yang pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut. Yaitu yang pertama adalah bahwa jiwa nasionalisme itu memang harus tumbuh dalam diri kita sendiri. Dan itu ditanamkan melalui kesadaran bahwa kita berada di Indonesia dan kita harus memiliki rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab untuk menjadi bagian dalam kemajuan Indonesia ini. Ya, salah satunya adalah jiwa nasionalisme, yaitu jiwa keindonesiaan. Mulai dari hal kecil dan bisa mulai dari lingkungan kita
sekitar ini atau di lingkungan sekitar. Misalnya tadi siswa SD tersebut dia mulai dari dalam diri sendiri dan mulai dari hal bisa dikatakan hal terkecil, mungkin bagi orang lain itu bisa dianggapnya remeh, tapi itu dalam jiwa nasionalisme itu adalah sebuah jiwa yang besar ya, karena ketika dia berjalan sedang mengayuh sepeda, tiba-tiba dia terhenti karena melihat ada paskibraka atau ada upacara bendera yang sedang menaikkan bendera dan dia kemudian berhenti, kemudian hormat. Itu menandakan bahwa jiwa nasionalismenya tinggi, yaitu menghormati bendera ketika sedang kegiatan apapun dia pun berhenti. Dan itu pelajaran yang dapat saya ambil bahwa kita bisa melaksanakan jiwa nasionalisme itu mulai dari diri sendiri dan mulai dari lingkungan kerja. Misalnya ketika saya sebagai guru, karena di sini sebagai guru di sekolah, salah satunya saya harus mengikuti upacara hari Senin setiap hari Senin. Itu menandakan bahwa ya saya memiliki jiwa nasionalisme berupa di lingkungan kerja, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Tidak banyak menuntut kepada orang lain harus jiwa nasionalisme seperti apa, tetapi menunjukkan, apalagi seorang guru, memberikan contoh bahwa jiwa nasionalisme itu di sekolah misalnya upacara hari Senin, kemudian saling menghargai kepada sesama karena Bhinneka Tunggal Ika, dan kita tidak bertindak sesuai rasis dan tidak kesukuan. Artinya karena di Indonesia ini beragam banyak suku dan bahasa, kita tidak fanatik terhadap suku atau agama atau bangsa salah satunya dan memaksakan kepada orang lain. Artinya kita harus saling menghargai dengan kepercayaan, kesukuan, agama dan bahasa yang lain. Demikian yang dapat disampaikan dari video tentang anak SD yang turun dari sepeda untuk hormat kepada bendera merah putih. Selanjutnya adalah video tentang nasionalisme dari Prof. Jimli Asidik. Berikut akan saya tampilkan. Maaf, ini enggak ke pause ya. Baik, berikutnya adalah video tentang keadilan sosial oleh Prof. Dr. Jimli Asidik. Saudara-saudara, salah satu isu penting di dalam sila Pancasila kita yang sangat jarang dibicarakan, sangat jarang dielaborasi, padahal dalam praktek kenyataannya di mata seluruh rakyat Indonesia itu paling dirasakan, ya, ialah sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya secara khusus menulis buku judulnya Konstitusi Keadilan Sosial, bahwa kebijakan konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengharuskan kita mengembangkan negara ini sebagai instrumen untuk membangun, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya ada aspek kesejahteraan sosial, ada aspek keadilan, ada aspek keadilan dan kemakmuran secara bersamaan. Istilah pertama dari keadilan sosial ini yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni itu kesejahteraan sosial. Tetapi sesudah diperdebatkan di Panitia 9 di Piagam Jakarta, itu kemudian berubah istilahnya menjadi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, dan ini menjadi lebih utuh pemaknaannya, sehingga kita tidak boleh melupakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah konstitusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka semua kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota sampai desa tidak boleh lupa ialah bagaimana kebijakan itu diarahkan untuk membangun keadilan sosial, keadilan struktural dalam kehidupan bersama antara yang tertinggi, terkaya
dengan yang termiskin, kita harapkan jangan jauh. Antara yang paling berkuasa dengan yang tidak berkuasa, kita harapkan jangan jauh. Struktur ketidakadilan jangan terlalu jauh. Itu yang namanya ketimpangan sosial, ekonomi, politik. Nah, impian Undang-Undang Dasar 1945 ialah ada keadilan sosial. Tidak perlu sama rata seperti impian komunisme, Marxisme, tidak perlu sampai begitu. Tapi jaraknya jangan jauh. Nah, jadi kesadaran mengenai pentingnya keadilan sosial ini harus menjadi ciri konstitusional demokrasi kita, negara hukum demokratis yang harus kita bangun, dan ini mesti menjadi pegangan. Jikalau ada kebijakan-kebijakan negara pemerintah yang dituangkan dalam bentuk hukum berupa undang-undang tidak mengacu, tidak sesuai dengan idealisme keadilan sosial, itu bisa dikontrol, bisa dikoreksi, bisa direview ya melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, karena semua undang-undang itu baju dari kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan bernegara, termasuk kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan apa saja yang dituangkan dalam bentuk hukum, undang-undang agar mengikat dan memaksa, itu harus tidak bertentangan dengan ide dan idealisme keadilan sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan implementasi sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pengertian yang lebih mikro, misalnya gaji yang tertinggi sama terendah di satu perusahaan, pendapatan tertinggi dan terendah di antara pejabat PNS dan sebagainya, itu jaraknya harus berkeadilan sosial, jangan terlalu jauh. Nah, misalnya menurut ukuran ILO, International Labour Organization, ini jaraknya itu kalau bisa jangan lewat dari 7 kali lipat. Jadi kalau gaji terendah itu 1, maka gaji tertinggi, pimpinan tertinggi itu 7. Nah, jangan sampai melampaui batas. Nah, ini yang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan semua penentu kebijakan di negeri dan pelaksana dari kebijakan itu bisa memahami spirit dari konstitusi keadilan sosial. Ya, cita-cita keadilan sosial adalah cita-cita kebangsaan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan, karena di dalam praktek kehidupan bermasyarakat justru ini yang paling nyata, paling dirasakan. Walaupun sehari-hari kita terlalu banyak ini mendiskusikan mengenai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia sebagai pejabat. Pejabat selalu ngomongnya bersatu, jangan bercerai-berai. Nah, itu kan sila ketiga. Terus tahun politik, semua orang bicaranya politik, pemilu, ya kan? Itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Maka sila 1, 2, 3, 4 paling banyak dibicarakan, tapi sila kelima kurang dibicarakan, padahal paling ditunggu-tunggu oleh rakyat. Mari kita kembali ke spirit konstitusi keadilan sosial. Terima kasih. Baik, sebentar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran apa yang saya ambil dari video tentang keadilan sosial oleh Profesor Dr. Jimli Asidi. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini telah memiliki sebuah dasar, 5 dasar, yang mana itu namanya adalah Pancasila, dan di Pancasila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini menjadi sebuah isu yang penting, tetapi dikatakan bahwa terdapat
kekurang populeran untuk dibahas, mungkin baik dari segi pembahasan secara isu nasional dan lain-lainnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini artinya adalah menempatkan sesuatu pada haknya. Jadi antara rakyat dan pejabat tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara seorang yang kaya dan yang miskin, tidak ketimpangan secara jauh. Tadi Prof. Jimli mengatakan bahwa keadilan itu tidak harus sama rata seperti mana Marxisme atau atau komunisme. Tetapi di situ terdapat keadilan yang mana sesuai haknya dan tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Ini juga mengingatkan saya kepada fenomena yang terjadi di negara tercinta kita di Indonesia. Terdapat beberapa ketimpangan yang sangat terlihat dominan, yaitu di sebuah ketimpangan sosial di mana di kota-kota besar itu antara orang yang miskin dengan orang yang kaya itu terlihat sekali, di mana di pinggirnya ada sebuah sungai atau jembatan yang mana ada orang yang banyak hidup di sana, tetapi di pinggirnya juga terdapat gedung megah atau apartemen megah yang hidup juga di sana. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, bukan artinya menyalahkan siapapun, menyalahkan pemerintah dan lain-lain, atau menyalahkan orang kaya atau menyalahkan pejabat, bukan. Tetapi artinya menjadikan sebuah refleksi bagi saya sendiri yang mana sudah masuk ke dalam sebuah struktur di pemerintahan, menjadi pelayan publik, pelayan masyarakat di pemerintahan. Ini menjadi refleksi bagi saya di kemudian hari ketika saya menjadi seorang pengambil kebijakan, harus memperhatikan yang namanya keadilan sosial. Yang mana keadilan sosial ini bertujuan untuk memberikan sebuah tempat yang nyaman, hak yang semestinya kepada masyarakat seluruh Indonesia, bahwa di Indonesia ini merekalah bisa mencapai keadilan, baik itu keadilan secara sosial, dan yang kedua adalah keadilan secara hukum, yang mana ini sangat akan terlihat sekali jika terdapat keadilan dari segi hukum, di mana hukum itu harus menempatkan semua orang, tidak memandang suku, agama, kekayaan, sosial, status sosial, dan lain-lain, bahwa semua orang di hadapan hukum itu harus sama. Dan ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, yaitu salah satunya di hukum, yang mana kita melihat ada beberapa kasus yang sudah terjadi bahwa hukum itu biasanya ada yang kurang, ya mungkin kurang ketepatan terhadap keberpihakan terhadap rakyat kecil. Semoga kedepannya ini akan menjadi lebih baik lagi dan akan menjadi tugas atau PR bagi saya, bahwa di lingkungan kerja sekeliling pun ketika mengambil kebijakan harus sesuai keadilan dan harus memperhatikan banyak dimensi, baik itu daripada aspek sosialnya, aspek hukumnya, dan akses dan dan hal aspek tentang kebermanfaatan bagi semua orang. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Semoga analisis tugas ini bukan hanya sebuah wacana dari saya dan bisa diimplementasikan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.